Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik yang solih dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ikuti kakak ya. Tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang solih dan solihah, apakah ada yang masih ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali, kita membahas tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Apa sih Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah memberikan kasih dan kenikmatan kepada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah memberikan rahmat dan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Ini kenikmatan itu diberikan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan dapat menerima kebenaran rukun iman, menjalankan sikap jujur sebagai orang yang beriman, memahami 6 rukun iman, dan mengkomunikasikan 6 rukun iman. Sebelum kakak menjelaskan, kita nyanyi dulu yuk bersama-sama. Rukun iman itu 6 perkara, percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Rukun iman itu 6 perkara, percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Sebelum kita membahas tentang rukun iman, kakak mau tanya, apa sih iman itu? Iman adalah percaya dengan hati, dibuktikan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, kita sebagai orang muslim wajib untuk mengimani dan percaya kepada rukun iman. Rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yuk kita bahas satu persatu. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Maksudnya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan alam semesta ini. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Kita harus percaya bahwa Allah yang telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Adik-adik yang solih dan solihah, apakah ada yang tahu 10 malaikat Allah beserta tugasnya? Yuk kita sebutkan 10 malaikat Allah beserta tugasnya. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. 9
Tuhan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul. Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Allah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar. Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya itu ada 25. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Kita harus percaya bahwa akan datang hari kiamat atau hari akhir, yaitu hari di mana kehidupan di dunia ini berakhir. Namun manusia tidak ada yang tahu kapan hari akhir itu terjadi. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang terakhir atau yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti usia, rezeki, jodoh merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha. Baiklah adik-adik yang solih dan solihah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, iman artinya percaya dengan hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang adab belajar. Jangan lupa ya, kerjakan tugas yang sudah kakak berikan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.